Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Agni Papeo, mahasiswa semester 1 jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana kita dapat mendesain program yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan di wilayah maritim berdasarkan persoalan yang nyata terjadi di wilayah pesisir dengan menerapkan pemikiran logis dan sistematis sebagai wujud rasa cinta tanah air. Indonesia dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan sekitar 60% penduduk tinggal di wilayah pesisir. Kondisi geografis ini menjadikan laut dan pesisir memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Namun, di balik potensi besar tersebut, wilayah pesisir juga menghadapi berbagai persoalan kesehatan dan keselamatan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai, minimnya tenaga medis di daerah terpencil, kurangnya pengetahuan masyarakat pesisir tentang pola hidup bersih dan sehat, resiko kecelakaan laut yang tinggi karena kurangnya kesadaran keselamatan kerja bagi nelayan dan pekerja maritim. Masalah-masalah ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menghambat pembangunan nasional. Melihat kondisi ini, muncul pertanyaan penting, yaitu bagaimana kita dapat mendesain program yang mampu meningkatkan kesehatan dan keselamatan masyarakat secara berkelanjutan. Saya menamakan program ini Sehat Lautku, yaitu singkatan dari Sinergi Edukasi Higienis Aksi dan Teknologi. Berikut penjelasan secara sistematis. Yang pertama ada sinergi, yaitu kolaborasi lintas sektor. Program ini melibatkan berbagai pihak dinas kesehatan, pemerintah daerah, TNI Angkatan Laut, dan masyarakat pesisir. Sinergi diperlukan agar setiap kegiatan memiliki dukungan yang kuat dan berkesinambungan. Yang kedua, ada edukasi. Kesehatan dan keselamatan diadakan pelatih rutin bagi nelayan dan keluarga mereka mengenai pertolongan pertama di laut, cara menjaga kebersihan air dan makanan, penggunaan alat keselamatan seperti pelampung dan helm kerja. Edukasi dilakukan melalui media visual sederhana dan bahasa lokal agar mudah dipahami masyarakat. Yang ketiga ada higienitas. Lingkungan pesisir melakukan program bersih pantai dan sanitasi sehat seperti pembuatan tempat sampah terpisah, pengolahan limbah organik menjadi kompos, penyediaan air bersih melalui penyulingan sederhana air laut. Yang keempat, ada aksi kesehatan maritim, menghadirkan klinik terapung atau kapal sehat yang beroperasi keliling daerah pesisir untuk memeriksa kesehatan rutin, pemberian vaksinasi dan vitamin, edukasi gizi dan mereproduksi kesehatan. Kapal ini juga bisa menjadi tempat pelatihan tenaga medis lokal. Yang kelima, teknologi informasi pesisir, menggunakan aplikasi sederhana seperti Android berbasis untuk melaporkan kondisi kesehatan masyarakat, menyampaikan peringatan dini cuaca ekstrim, menghubungkan masyarakat dengan tenaga medis secara daring. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan keselamatan masyarakat pesisir melalui pendekatan terpadu, logis, dan sistematis. Program ini juga dapat menjadi wujud nyata rasa cinta tanah air, karena kesehatan masyarakat pesisir adalah kunci kekuatan ekonomi dan pertahanan maritim Indonesia. Selain itu, program ini juga mengusahakan pembangunan rumah sakit atau klinik pesisir permanen di titik-titik strategis wilayah maritim. Klinik ini berfungsi sebagai pusat layanan primer bagi masyarakat pesisir, sehingga mereka tidak harus menyeberang jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk memastikan keselamatan dan efektivitas penanganan darurat,
Program ini juga menyediakan armada mobil ambulans yang ditempatkan di berbagai titik pesisir strategis. Dengan adanya ambulans khusus ini, proses evakuasi pasien dari klinik pesisir ke rumah sakit permanen atau fasilitas kesehatan lainnya dapat dilakukan lebih cepat dan aman. Hal ini dapat mengurangi risiko komplikasi selama transportasi, terutama bagi pasien dalam kondisi darurat seperti kecelakaan laut, serangan jantung, atau persalinan mendesak. Sebagai contoh, di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, sering terjadi kasus kecelakaan nelayan di laut yang berujung fatal karena tidak adanya sistem evakuasi medis laut. Salah satu kasus menunjukkan seorang nelayan yang terluka parah akibat baling-baling kapal harus menempuh perjalanan selama 3 jam menuju rumah sakit terdekat di Tahuna. Sayangnya, karena keterlambatan penanganan dan pendarahan hebat, korban meninggal sebelum sampai di rumah sakit. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan fasilitas kesehatan darurat dan armada ambulans di wilayah pesisir. Dengan 5 komponen ini, program Sehat Lautku dirancang logis dan sistematis dari identifikasi masalah, solusi teknologi modern. Mengapa program ini merupakan wujud cinta tanah air? Karena kesehatan dan keselamatan masyarakat pesisir berarti menjaga kekuatan bangsa di wilayah terdepan Indonesia. Wilayah pesisir adalah garda terdepan kedaulatan negara. Ketika masyarakat pesisir sehat dan sadar keselamatan sejahtera, maka kekuatan maritim Indonesia akan semakin kokoh. Selain itu, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahap program, kita menumbuhkan rasa memiliki dan semangat gotong royong nilai leluhur bangsa Indonesia. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pesan, yaitu menjaga laut bukan hanya menjaga sumber daya, tetapi juga menjaga kehidupan dan masa depan bangsa. Dengan berpikir logis, sistematis, dan berlandaskan cinta tanah air, saya yakin program Sehat Lautku dapat menjadi langkah nyata untuk masyarakat pesisir yang sehat, aman, dan mandiri. Dari paparan ini dapat disimpulkan bahwa program Sehat Lautku merupakan solusi terpadu untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan masyarakat pesisir melalui pendekatan yang logis, sistematis, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Program ini bukan hanya tentang kesehatan, tetapi juga tentang membangun ketahanan bangsa melalui masyarakat pesisir yang sehat, produktif, dan berdaya. Dengan melaksanakan program ini secara berkelanjutan, kita tidak hanya melindungi laut dan masyarakatnya, tetapi juga menjaga masa depan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan berdaulat. Melalui program ini, kita belajar bahwa membangun bangsa tidak harus dimulai dari pusat kota atau kawasan industri, tetapi bisa dimulai dari desa-desa pesisir yang sederhana, tempat di mana semangat kerja keras dan cinta tanah air masih sangat kuat. Ketika masyarakat pesisir hidup sehat, produktif, dan berdaya, maka ketahanan nasional kita pun akan semakin kokoh. Demikian paparan saya tentang program Sehat Lautku, sinergi edukasi, higienis, aksi, dan teknologi untuk laut yang sehat dan masyarakat yang selamat. Semoga program ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya wilayah pesisir dan maritim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.